Wal maqalatu sadisatu an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kam min mustadrijin bin nikmah wa kam min maqtunin bisana alaihi wa kam min magrurin bisatri alaihi. Ada 3 nikmat, 3 anugerah, tapi jika kita salah menyikapinya, ini akan malah jadi musibah. 3 anugerah, kalau kita salah menyikapinya malah jadi musibah. Mana yang pertama? Kam min mustadrijin bin nikmati alaihi. Yang pertama, jika kita diberikan nikmat oleh Allah. Setiap kita pasti yang paling dipinta, yang paling diharapkan kepada Allah, Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan bentuk nikmat itu, kalimat nikmat itu universal, menyeluruh. Bahkan bukan hanya di dunia, nikmat ini pun ingin kita dapatkan sampai pulang ke akhirat. Nikmat yang tertinggi nilainya yang diberikan oleh Allah di dunia hanya satu, disebutnya nikmat iman wal Islam. Kemudian nanti di bawahnya ada nikmat sehat. Bahkan nanti ada lagi nikmat yang tertinggi juga nilainya adalah nikmat Allah mengadakan kita setelah kita itu awalnya tidak ada. Mungkin 50 tahun ke belakang kita belum ada di dunia ini ya. 1980 kita belum ada di dunia ya. Ada yang lahir tahun 80 enggak? Hah? Ada. Jarang 80 ada ya. Ini kebanyakan tahun berapa lahirnya? 2000. Ada yang udah 30 tahun saat ini usianya, ada yang 25, ada yang 20. Yang paling muda berapa tahun? 15 tahun. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Ini nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada setelah tidak ada. Cuman keberadaan kita itu disebutnya mungkinul wujud. Mau diadain boleh, nggak ada juga nggak apa-apa, terserah Allah. Karena yang wajibul wujud kan cuma satu, Allah doang. Yang kudu ada mah Allah doang. Kita mah semua makhluk disebutnya mungkinul wujud. Mau diadain boleh, enggak juga enggak apa-apa.
tapi ternyata sama Allah kita diadain. Berarti ini sebuah nikmat. Orang yang mungkinul wujud ini dibagi 3 lagi keberadaannya. Padahal kita ini mau ada boleh, nggak ada juga boleh. Nah, orang-orang yang model kayak kita ini statusnya dibagi 3. Ada yang adanya penting, ada yang adanya biasa-biasa saja, ada yang adanya nggak penting. Jadi pada dasarnya kita ini mau ada mau nggak ada terserah Allah. Namanya barang mungkinul wujud. Barang mungkinul wujud itu keberadaannya dibagi 3. Ada yang adanya penting itu mah. Ada yang biasa aja. Ada yang nggak penting, keberadaannya itu tidak penting. Siapa yang keberadaannya penting? 1 doang. Yang keberadaannya sangat penting di muka bumi ini, barang mungkinul wujud hanya 1, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya ya Kangjeng Nabi. Alhamdulillah bulan ini kita masih berada di bulan Maulid, bulan dimana dilahirkannya Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mah penting, Nabi mah keberadaannya. Kenapa penting? Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lamma khalaqtul aflak. Jika bukan karenamu Muhammad, aku kata Allah gak bakal menciptakan alam semesta. Inilah pentingnya Nabi. Kalau gak ada Kangjeng Nabi, gak bakal ada kita, gak bakalan Allah menciptakan alam semesta. Maka keberadaan Kangjeng Nabi mah penting. Satu-satunya itu ya. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk, yang paling pertama diciptakan itu Kangjeng Nabi. Dari apa Nabi diciptakan? Dari cahaya, nur. Awalnya itu cahaya, nur. Makanya dalam maulidan ya suka kita baca, anta samsun, anta nurun, anta fauqa nuri. Nabi itu bagaikan matahari. Bahkan cahaya Kangjeng Nabi itu di atas cahaya-cahaya yang lain. Nah, begitu mau menciptakan Nabi Adam, baru Nabi Adam itu dibuatnya dari tanah. Tapi sebetulnya tanah itu awalnya nolak, gak mau dijadiin manusia. Pertama kan Allah nyuruh malaikat Jibril, Jibril ambil tanah, kita mau bikin manusia. Begitu mau diambil sama malaikat Jibril, tanah nolak, nggak mau, saya dijadiin bahan baku manusia. Manusia mah tukang zolim, tukang jahat, tukang bikin kerusakan, nggak mau. Nggak bisa itu malaikat Jibril bawa tanah, laporan ke Allah, ya Allah tanah nggak mau diambil buat bahan dasar manusia, dia nolak. Kata Allah, coba kamu Israfil turun, ambil tanah. Sama Israfil juga sama, nggak rela. Saya dijadiin tanah, ya jadiin manusia, manusia mah jahat, nggak mau. Bilang lagi ke Allah, ya Allah nggak mau itu tanah diambil. Terakhir Allah
ngutus malaikat Ijroil. Turun Ijroil, ambil tanah. Ijroil mah beda, nggak makin nanya-nanya lagi, ambil aja udah. Dipaksa sama Ijroil. Kasihin ke Allah. Kata Allah, kamu kok bisa bawa tanah? Tadi Jibril sama Israfil nggak bisa. Ya saya mah ngejalanin tugas ya Allah. Kata engkau ambil aja. Mau protes mau apa ambil aja. Gara-gara ini akhirnya malaikat Ijroil dikasih tugas nyambut nyawa. Ini nih kata Allah, nih pantes nih orang tegaan model kayak begini katanya. Udah dah dikasih tugas saya dia tuh malaikat Ijroil mah bagian nyambut nyawa. Karena paling kejam-kejamnya malaikat ya itu udah. Kalau kata Allah cabut, udah cabut. Dia mah nggak peduli. Ini yang mau dicabut nyawa baru gajian 2 hari, nggak peduli dia. Kasihan ya Allah baru gajian 2 hari itu dia. Masa mau dicabut nyawanya nggak peduli dia. Dia mah nggak peduli. Umurnya baru 17 tahun ini lagi cantik-cantiknya ya Allah, mana belum nikah, masih kuliah, masih enggak peduli, malaikat cabut aja. Kayak kalau udah ditugasin nyambut nyawa cabut aja malaikat Ijroil. Super tega malaikat Ijroil. Dia mah nggak peduli anaknya baru 1, kalau kata Allah ambil anaknya 1, cabut nyawanya. Kasihan ya Allah, rumah tangga baru 3 tahun. Baru dapat anak 1, masa mau diambil aja. Satu-satunya malaikat yang paling tega, malaikat Ijroil. Dan kadang nyabut nyawanya juga selebor malaikat Ijroil mah. Gak pelan-pelan, seenaknya aja gitu ya. Ya kecuali orang-orang soleh mungkin gitu ya. Nah, nanti malaikat Ijroil itu sadar-sadar ketika kiamat. Kiamat itu kan semua makhluk mati, termasuk malaikat Ijroil. Yang paling terakhir mati kan malaikat Ijroil ya. Karena dia kan yang bagian matiin dulu yang lain. Nah terakhir tinggal 1, tinggal dia tuh. Udah kiamat tuh. Kata Allah, kamu juga mati Ijroil. Gimana ya Allah? Cabut sendiri nyawa kamu. Dia nyabut tuh sendiri. Malaikat Ijroil itu nyabut nyawanya sendiri. Begitu dicabut sakitnya luar biasa. Makanya ya di dunia itu nggak ada satu kejadian yang paling berat yang akan kita rasakan semua manusia kecuali kejadian sakaratul maut. Dan itu semua kita ngalamin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang yang bernapas pasti mencicipi kematian. Dan kalau ajal itu tiba, nggak bisa diundur, nggak bisa ditunda, nggak bisa diduluin, nggak bisa. Dan itu adalah kejadian yang paling berat yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Namanya juga sakaratul maut ya. Sakar itu bahasa Arab, sakar artinya mabok, sakar itu ya. Al maut mati, mabok mati gitu. Kayak mabok cinta kan itu ya. Orang lagi dimabuk cinta. Nggak sadar kan ya, orang mabuk cinta tuh nggak sadar lagi dimabuk cinta gitu. Nah ini bukan mabuk cinta, mabuk mati. Saking sakit-sakitnya sakaratul maut sampai mabuk udah gitu, nggak sadar udah saking sakit-sakitnya gitu. Para ulama ada yang menggambarkan kayak dari lubang dubur kita dimasukin pohon yang berduri. Pohon yang berduri itu kayak pohon apa ya? Yang
Kalau di Quran makan jakum itu ada ya di Quran. Nanti di neraka itu ada salah satu pohon namanya pohon jakum. Di Arab juga ada tuh pohon jakum itu ya. Pohon yang batangnya penuh sama duri, jakum. Di kita mah nggak ada kayaknya di Indonesia jakum nggak ada ya. Yang batangnya pohonnya berduri, di kita pohon apa? Salak kayak udah yang gampang kayak. Salak. Itu kalau kita ngelihat pohon salak itu batangnya itu kan duri semua. Nah, sakaratul maut itu kayak itu pohon salak, batangnya dimasukin dari dubur kita, ditusuk ke dalam, dicabut lewat ubun-ubun. Ini salah satu ulama yang gambarin begitu ya. Atau kulit kita dikelet dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita kulit kekelet di sini aja nih, di telunjuk nih suka ada dikit tuh ya, kalau lagi itu dikit aja tuh kalau kecabut perih sakit banget itu ya. Apalagi ini dari ujung kaki kulit kita kayak lebaran haji gitu ya, kita ngulitin kambing, kalau enggak ngulitin sapi itu dikelet begitu, ini ditarik. Kalau ditembak itu sakit, maka ratusan ribu kali ditembak sakitnya sakaratul maut. Kalau dibacok itu sakit, maka ribuan kali sakit dibacok itu lebih sakit dari sakaratul maut. Makanya nggak ada ceritanya orang sakaratul maut hidup, nggak ada ya. Saking sakitnya sakarat orang sampai mati. Katanya sakit gigi sakit banget, nggak ada ya orang sakit gigi mati, jarang ya. Jadi nggak terlalu sakit itu sakit gigi. Apalagi sakit hati, sakit banget, nggak ada juga ini sakit hati mati, nggak. Kecuali yang depresi kali gitu ya, bunuh diri beda. Tapi kalau sakarat, saking sakitnya orang sampai mati nggak kuat nahan sakit. Nah itu sadarnya malaikat Ijrail tuh di situ pas dia nyambut nyawa. Lah kok sakit banget ya? Kata dia begitu. Kok sakit ya dicabut nyawa ya? Itu dia baru sadar itu ya. Kata dia tahu-tahu begini mah saya dulu nyabutin nyawa orang pelan-pelan, katanya nggak bakal seleburan. Terlambat. Orang udah habis semua, orang udah dicabutin. Jadi entar tuh dia sadar-sadarnya sakitnya, ngerasain sakit entar itu ya. Beres kiamat, terakhir dia nyambut nyawa sakit, dia begitu tuh. Dalam keterangan dikatakan ya, oh ternyata sakit ya katanya. Ya tahu begini katanya saya pelan-pelan nyebutin nyawa orang, telat udah. Orang udah mati semua ya. Main sekarang mas seleburan deh nyebutin nyawa, mencabut aja ya. Kecuali orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh mah diibaratin kayak kita narik rambut yang ada di tepung terigu gitu. Jadi pelan terus gampang nyambutnya tuh. Tapi kalau orang-orang yang amalnya buruk kayak tadi, kayak nyambut duri dari lubang dubur udah mah susah nyambutnya disekaligusin, aduh, udah nggak kebayang sakit. Makanya Nabi ngajarin sama kita satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa artinya? Suka dibaca nggak itu doanya? Suka lah. Karena itu kan udah doa paket kita itu ya. Doa paket kita itu udah doa minimalis itu disebut dengan ya. Doa selamat disebutnya ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, soalnya baru itu kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal aqwi indal hisab gitu ya. Allahumma hawwin, ya Allah ringankan. Hawwin itu ringankan, gampangin hawwin itu ya. Allahumma hawwin, ya Allah gampangkan, ringankan alaina kepada kami semua fi sakaratil maut, di dalam menghadapi sakaratil maut. Itu doa Nabi itu
yang diajarkan buat kita. Ya Allah, ringanin kami dalam menghadapi sakarat. Karena beda-beda ya jamaah ya, hadirin. Orang yang ngadapin sakarat itu beda-beda. Ada yang enteng, ada yang berat. Ya Allah, kalau yang pernah ngelihat orang lagi sakarat ya, kita bisa ngelihat ya. Orang yang ngadepin sakaratul maut itu ringan sama berat kelihatan. Ya Allah, ada yang ngorok, ada yang ngap-ngapan, ada yang mangap, ada yang melotot. Pokoknya dari raut wajah juga kelihatan ya. Orang yang berat sama ada yang senyum, ada enak aja gitu. Kalau kata kita udah kayak orang tidur ada yang begitu juga. Ya tergantung amalnya pastinya. Ini salah satu yang harus kita upayakan, bagaimana kita menghadapi sakarat. Sakitnya luar biasa. Balik lagi, malaikat Ijroil diambil tuh tanah, kasihin kau. Udah, akhirnya diciptakanlah Nabi Adam ya dari tanah. Walaupun ya manusia ini bukan hanya unsur tanah ya, beda-beda kan ya. Kita ini ada 4, ada unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air. Di dalam diri kita itu ya 4 kita mainnya. Tergantung bahannya katanya itu ya. Kalau orang kebanyakan unsur angin nggak bisa dipegang katanya omongannya itu. Bohong kan. Itu orang kebanyakan unsur angin itu berarti ya. Bahan di dalam dirinya. Yang repot kebanyakan unsur tanah. Orang-orang ngaji nyari belut aja ke sawah dia mah ya. Nyari tutut aja dia mah ke sawah solokan ya. Unsur tanah itu susah ya, pengen teh macul aja nanam. Agak mau ngaji enggak betah di majelis taklim, betahnya teh nanam cabe gitu ya. Tuh kalau orang banyak unsur tanah. Belum lagi kalau misalnya tanahnya tanah sengketa katanya berantem mulai itu orang ya. Gara-gara dibikin dari tanah sengketa katanya banyak berantem, belum gak akur-akur sama temen sama tetangga. Ada kita semua dalam diri kita mah ada. Makanya wajar ya. Ada yang emosian ya karena emang ada api di dalam diri kitanya ya, wajar. Ada yang bosenan, ya itu kan emang kita ada unsur angin, bosenan gitu ya. Baru 2 minggu megang HP tipe apa gitu, bosen ganti lagi, tukar tambah lagi. Itu manusia banget itu begitu itu. Pengen ganti aja. Mending repot lelaki ini yang harus dijaga ya. Ya sampai bosan sama bini repot. Aduh ya. Bosan banget pengen ganti, wah ganti gimana? Daripada ganti mah mendingan kan begitu ya. Kayak kalau sampai tukar tambah bini mau tukar tambah kayak. Makanya kata guru daripada ganti mendingan gitu tambahin. Itu mah fitrah ya. Kata yang bini, emang abang doang apa bosan? Saya bosan gak ada abang katanya. Cuma bini mah bosan. Masa iya mau nambah laki? Gak bisa katanya. Gak bisa. Nah paling itu doang deh ya yang harus dijaga ya. Bosan dalam rumah tangga gitu. Iya gak bosan gimana tuh ya, dari mulai muka mata kita sampai merem melihat muka dia lagi ya. Agak ada apa yang bedaan dikit kan gitu ya. Ya tapi itu rumah tangga ya. Tapi itu manusiawi banget ya, bosan karena ada unsur angin, bosan. Gitu kan angin ya, ke barat, ke timur, labil gitu ya, labil, enggak istiqomah gitu. Jadi itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi pada awalnya mah tetap yang paling dahulu diciptakan oleh Allah adalah nur, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting keberadaan Kanjeng Nabi. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan, nur
Kangjeng Nabi Muhammad itu dititipin di punggung Nabi Adam, di tulang punggung disebutnya, di belakang. Nurnya, cahayanya Kangjeng Nabi ya, ditaruhnya tuh di punggung Nabi Adam, tulang punggung. Itu malaikat yang ada di surga waktu itu selalu ada di belakang Nabi Adam, melihat cahaya Kangjeng Nabi yang sangat indah luar biasa. Jadi setiap Nabi Adam ada di mana, malaikat tuh pasti di belakang Nabi Adam pada ngeliatin cahaya Kangjeng Nabi. Saking indah dan mulianya nur Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu aja Nabi Adam kemana-mana diikutin aja malaikat begitu. Akhirnya kata Nabi Adam, ya Rob, ini saya juga kan pengen atuh, masa malaikat doang nih yang ngeliat cahayanya Nabi Muhammad, jangan ditaruh di punggung dah, pindahin ya Rob, biar saya juga bisa ngeliat. Dipindahin sama Allah ke kening Nabi Adam, dipindahin ke sini, malaikat pindah jadi pada ke depan semua ngeliatin Nabi Adam. Ya Rob, tetap aja di kening saya nggak bisa ngeliat. Akhirnya kata Allah, ya udah saya pindahkan ke telunjuknya Nabi Adam, telunjuk tangan kanan di ujungnya di sini. Nah kan kalau di telunjuk mah Nabi Adam bisa ngeliat kan gitu ya, cahayanya Kangjeng Nabi. Makanya ya kalau kita lagi tasahud ya, lagi tahiyat, kita sunat ketika baca asyhadu alla ilaha illallah kan itu ya, pas diangkat. Ini pandangan kita sunat ya, menurut mazhab Imam Syafi'i ngelihat telunjuk. Apa yang isarahnya kita ngelihat telunjuk itu? Satu, kita meyakini ketauhidan. Yang pertama itu ya, bahwa Allah itu satu. Yang kedua, bahwa di situ dulu Allah nyimpen nur Kangjeng Nabi Muhammad di telunjuknya Nabi Adam. Nah itu rahasianya dua. Kenapa kalau pas tahiyat, pas diangkat itu kita sunnah ngelihat telunjuk gitu. Tapi ada juga yang pas tahiyat udah diangkat, ada juga ya nggak jadi masalah ya, jangan dipermasalahkan ya. Ada yang dari awal udah diangkat dan digerak-gerakin kan begitu ya, ketika tahiyat nggak ada masalah. Ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat, ada juga yang begitu. Pada dasarnya mau yang dari awal atau nggak dari awal nggak ada masalah, dan itu tidak membatalkan sholat, nggak apa-apa itu. Mau yang mana aja pakai, yang penting tahu dalilnya, tahu ilmunya, tahu pengambilannya ya. Nah setelah itu kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Ketika Allah menciptakan Siti Hawa, dipindahkanlah tuh nurnya Kangjeng Nabi kepada Siti Hawa. Terus itu nur turun, keturunan Nabi Adam terus sampai keturunan Kangjeng Nabi lah, sampai nanti terakhir nur Kangjeng Nabi itu dititipkan di bapaknya Kangjeng Nabi, Abdullah. Makanya dikatakan dalam sejarah ya, nggak ada yang paling ganteng saat itu di kota Mekah kecuali Abdullah. Bapaknya Kangjeng Nabi itu gantengnya luar biasa. Kenapa? Karena ada nur Kangjeng Nabi di situ. Wah, nggak ada yang nggak kepincut perempuan-perempuan Mekah saat itu ya kepada Sayyidina Abdullah. Kan dalam sejarah dikatakan ketika Sayyidina Abdullah mau nikah, katanya nikahnya sama yang namanya Aminah kan gitu ya. Pas mau nikah kan gitu ya, itu sekota Mekah semua orang ngaku cewek gitu, saya ini Aminah katanya namanya gitu. Saking pengen dinikahin sama Abdullah bapaknya Nabi karena ganteng banget. Nah terakhir seleksi itu kalah ketika Aminahnya itu harus binti Wahab. Nah itu nggak ada kan ya, nama Aminah sekampung Raden boleh ada 100, boleh kan gitu ya. Tapi kalau yang bapaknya Wahab, nah gitu, mana Aminah anaknya Wahab kan itu. Baru tuh di situ yang lain gugur, susah deh, gua bukan anak Wahab kan itu. Nah, udah, nah itu ibunya Nabi tuh yang dinikah. Nikahlah dengan Siti Aminah. Setelah nikah dengan Siti Aminah, cahaya Kangjeng Nabi pindah nurnya ya kepada ibunda Siti Aminah. Sampai akhirnya lahir. Begitu lahir juga kan dalam sejarah dikatakan kota Mekah itu yang asalnya gelap terang dengan yaitu
turunnya cahaya Kangjeng Nabi, lahirnya cahaya. Maka itu tidak ada yang penting keberadaannya di muka bumi kecuali Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Nabi dua yang tadi ya, ada yang sedang, ada yang kagak penting. Ada yang nggak terlalu penting, sedang gitu ya. Keberadaannya nggak penting banget, sedang lah gitu. Ada yang agak penting sama sekali gitu. Siapa yang sedang? Ya kita ya, orang-orang yang beriman ini ya, nggak penting banget kita mah ya. Kita mah gitu. Ada lagi yang tidak penting keberadaannya, orang kafir, orang yang tidak ibadah. Itu mah tidak penting keberadaannya. Kayak teman-teman kita ya di sini di tempat pekerjaan sama ya. Ada yang teman itu kehadirannya diharapkan sama kita gitu ya. Sama kayak atasan gitu sama ya. Atasan kita banyak, tapi ada atasan tuh yang memang keberadaannya diharapin banget sama kita, ditunggu. Enak pokoknya kalau ada atasan ini enak, ada teman ini enak. Ada yang keberadaannya biasa aja, lu mah ada nggak ada ya sama aja lah gitu. Nggak ada nilai plus, sama aja udah gitu. Mau datang mau kagak datang nggak ngaruh gitu ya. Nah yang parah mah yang ketiga itu ya, yang keberadaannya sangat tidak diharapkan gitu ya. Model apa kali itu orang gitu ya, resek kali begitu ya Pak, ngagokin apa gitu ya, pusing aja kalau sama dia ya. Pakai datang lagi itu orang. Paling kalau mau dengar dia sakit seneng banget gitu. Alhamdulillah. Terus sakit dia ya, iya. Atau atasan kita kan gitu ya, si bapak anu kemana ya, nggak datang sakit. Alhamdulillah. Ada tuh orang begitu ya. Jadi keberadaannya tuh nggak diharapin ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Kita jangan sampai menjadi orang yang semacam. Kita pengen, karena namanya juga ya orang mukmin mah harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka itu tebar terus kebaikan-kebaikan agar kita menjadi orang yang manfaat. Tapi yang repot lagi kalau kita udah jadi orang manfaat, kita suka dikatain juga ya, suka dibully ya. Lu mau aja dimanfaatin, nah gitu tuh. Ini PR juga ini buat kita ya. Katanya pengen jadi orang manfaat, kan begitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Katanya pengen jadi orang yang bermanfaat, tapi ketika kita udah jadi orang yang bermanfaat masih dikatain juga, dibully. Lu mau aja lu dimanfaatin, nah gitu. Ini PR nih buat kita ya. Emang kalau dimanfaatin orang bagus apa jelek? Yang omongan tadi gitu ya, lu mau aja tuh dimanfaatin gitu. Emang kalau dimanfaatin orang bagus apa jelek? Atau memang beda, kalau dimanfaatin mah beda, apa gimana itu kata-kata itu? Beda. Jadi kalau dimanfaatin itu gimana maksudnya? Ada itu kan, bahasa ini udah lumrah kan di kita ya. Lu mau aja dimanfaatin gitu. Dia mah baiknya kalau lagi ada maunya kan gitu ya. Terus masalahnya buat kita apa? Kalau dimanfaatin sama orang, masalah kita apa? Buat kita apa sebetulnya? Kan dari awal kita udah punya keinginan, kita pengen jadi orang yang bermanfaat, kan begitu ya. Tapi ketika kita sudah manfaat, ada juga tuh yang ngoreksi, yang ngeritik. Lu mau aja dimanfaatin gitu. Dia mah baiknya kalau ada maunya doang. Nah gitu kan gitu ya. Terus masalah buat kita apa? Kita mah kan gak peduli dia mau lagu apa, mau pokoknya saya pengen manfaat aja. Kalau dia minta bantu saya bantuin. Ntar mah lu kalau minjem duit sama dia lu gak bakal dikasih tuh. Iya masalahnya apa? Kalau kita minjem duit sama dia gak dikasih. Tapi kalau dia minjem duit sama kita kan kita kasih, kan gitu ya. Emang jadi hilang pahala kita? Emang jadi batal kebaikan kita? Kan enggak. Itu mau urusan dia, mau manfaatin kita kayaknya enggak ada urusan. Yang penting saya mah jadi orang manfaat, kan begitu. Kan begitu mungkin. Dideketin lu lagi ada duit aja dideketin, ntar lu kalau nggak ada duit mah lu ditinggalin. Ya terus apa masalahnya? Kalau kita lagi nggak ada duit ditinggalin emang apa? Kan itu emang udah biasa begitu kan ya. Circle kehidupan kan begitu kan. Makanya kan ada istilah ya,
nyari teman setia itu bukan peribahasanya 1000 orang yang berada di sekitarmu ketika kamu jaya itu biasa-biasa saja kan gitu ya. 1000 orang berada di sekitarmu ketika kamu ada di atas, ketika kamu jaya, ketika kamu sukses itu biasa aja. 1000 orang itu biasa. Tapi 1 orang ada di sampingmu ketika kamu sedang terpuruk, nah itulah manusia luar biasa. Nah itu cari itu yang mulai kayak begitu. Tapi kan memang biasanya begitu kan kehidupan. Lagi banyak duit mah jangankan saudara kan ya, kiong kenal sama kita kan ya. Kita yang punya duit mah kan kiong nyapa, wih bang ada kiong nyapa kan. Apalagi saudara. Tapi kalau lagi udah kagak punya duit, boro-boro kiong ya, saudara kita kagak kenal kan gitu. Kan itu begitu tuh circle kehidupan kan begitu. Ya biarkan saja. Itu mah orang-orang awam, begitu mah ya orang biasa. Saya mah nggak pengen jadi orang begitu. Kita ingin menjadi tadi itu ya. Saya ingin menjadi 1 orang yang selalu ada di samping dia, walaupun dia sedang dalam keadaan terpuruk, sedang jatuh. Karena saya ingin menjadi orang yang luar biasa. Bukan 1000 orang yang tadi yang berada ketika seseorang itu dalam keadaan jaya. Itu mah orang biasa semua kayak begitu. Saya mah nggak mau jadi orang biasa-biasa. Pengen jadi orang luar biasa. Maka orang yang manfaat yaitu orang yang bisa memposisikan dirinya, siapapun temannya, dalam keadaan apapun temannya ya dia selalu support, selalu memberi semangat. Karena saya ingin menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi orang biasa. Jadi di antara nikmat yang terbesar setelah nikmat iman adalah nikmat diadakan oleh Allah. Pada awalnya kita ini semua tidak ada. Dan masalah orang yang diadakan oleh Allah itu terbagi 3 tadi. Ada yang penting keberadaannya, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak penting sama sekali. Nah, yang terpenting keberadaannya adalah Kanjeng Nabi kita. Dari materi ini yang akan disampaikan, betapa ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, kalau kita salah menyikapi, maka nikmat ini akan menjadi musibah. Anugerah ini malah jadi musibah. Apa maksudnya? Kamil mustadrijin bin nikmah. Kadang ada orang yang disungkun oleh Allah ketika diberikan nikmat. Hati-hati kita ya, jangan kepedean. Badan sehat, usaha mudah, rezeki ngalir, laki baik, saudara akur. Enak aja nikmat, udah semua nikmat. Apa-apa dimudahin. Jangan kepedean kita ya. Jangan anggap iyalah saya mah Senin Kemis nggak kelewat, tahajud, duha rajin, tadarus Quran nggak kelewat. Ya wajar lah, saya mau diberikan kemudahan kayak begini sama Allah. Hati-hati, hati-hati. Kadang banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebetulnya mah hanya istidraj. Apa itu istidraj? Sungkunan. Sungkunan doang dari Allah, bukan anugerah, sungkunan. Siapa yang dikasih sungkunan sama Allah pada dasarnya mah orang yang suka lupa kepada Allah. Ya. Artinya apa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita semakin hati-hati. Ya Allah, ini teh bener anugerah apa sungkunan gitu. Kalau sungkunan kan bahaya ya, kayak bocah ngerengek nangis ke emaknya. Pengen jajan, udah dari tadi udah jajan mulu, jajan lagi jajan, nggak boleh ada tukang jajanan lewat, jajan mulu jajan. Tapi bocah teh nangis aja ngerengek, kan emaknya daripada pusing, udah dari sana jajan. Nah, hadir daripada emaknya keganggu lagi nonton tok kan gitu ya, udah sana jajan lah, ganggu mulu, dikasih mah duit, dikasih mah nikmat, tapi nyungkun, nggak seneng ngasihnya. Allah ngasih nikmat sama kita, tapi nggak senang, Allah nyungkun doang.
Kayak kita lagi makan dipecel lele kan gitu ya, dibakar ikan gurame, ada pengamen kan ya. Aduh, mana tatoan, mana hitam, mana bau gitu ya, mana nyanyi juga, kan gitu ya. Itu baru jreng gitarnya begitu, ya udah gitu, ini bang kan gitu ya. Daripada hilang selera makan kita, membakar ikan gurame kan gitu ya. Melihat tampang dia sama bau banget kan gitu ya, ini bang kan gitu ya. Dikasih mah, tapi kan bukan ngasih ridho kan gitu, nyumput, udah biar buru-buru ke sono kan gitu. Ini salah satu yang harus diwaspadai ketika kita dikasih nikmat yang begitu luar biasa sama Allah. Waspada, harus lebih hati-hati. Jangan-jangan ini sungkunan doa. Cara waspadanya gimana? Ya ibadahnya harus kita jaga. Tahajud jarang, subuh aja kesiangan, ngaji kalau lagi mau, duha apalagi. Tapi kok ini urusan segala lancar, apa-apa gampang. Nah, ini udah curiga ini Pak ya. Waduh ya Allah, kayaknya ini mah sungkunan. Jangan kepedean gitu ya. Aduh, gua manusia pilihan Allah, gua waduh ini. Jangan. Siapa lu kan gitu ya. Yang baca Qurannya juga ketemu Ramadan doang, saya katanya. Puasanya juga sunnah mah dilewat gitu. Tiba-tiba di pekerjaan naik pangkatnya ditaikin, ininya ditaikin kan gitu ya. Pokoknya serba gampang ya. Nawarin barang gampang, apa gampang gitu. Jangan sampai kepedean ya. Waduh. Kayak nemu duit di kantong suami kan. Ini rezeki istri solehah katanya, masya Allah. Sampai kita berani bilang istri solehah katanya. Ini mah rezeki istri solehah katanya gitu. Alhamdulillah. Masa solehah aku sendiri katanya. Jangan. Wah ini sungkunan ya Allah ya, segala ada duit 200.000 di kantong lagi kan itu ya. Ini mah sungkunan, jangan diambil, jangan. Takutnya istidroj ya. 2. Wa kam mim mabtunin bisana alaihi. Kedua, yang bisa jadi musibah sebuah anugerah itu adalah pujian. Siapa yang gak pengen dipuji? Pengen, kita semua dipuji, pengen. Dan itu anugerah kan dipuji teh. Karena kan kalau sebaliknya kan kalau dihina gak enak banget kita teh kan. Kalau dihina teh ya Allah. Tetap aja ya, seburuk apapun kita, tetap aja kita pengennya tuh dipuji aja, kita dipuji gitu. Puji aja. Apalagi kalau lagi punya prestasi ya, aduh, ngarepin banget kan gitu ya. Ada yang ngucapin selamat, ada pengen buat gitu ya. Pengen dapat sanjungan semacam itu, pengen gitu. Karena itu anugerah lah gitu ya. Dipuji itu kan anugerah. Karena yang musibah itu kalau kita dihina, nah itu musibah kan ini. Tapi kata mu'alif di sini, kata ulama di sini, hati-hati, kadang ada orang yang dipuji itu malah jadi mabtun, fitnah. Maka itu hati-hatilah dengan pujian, maksudnya begitu. Kayak gimana pujian jadi fitnah? Orang ngebantu kita, udah ridho banget, udah ikhlas banget ya. Tiba-tiba kita berlebihan mujinya, menyanjungnya. Ini kan nanti mengganggu stabilan hati dia akhirnya. Di masjid mau maulid, panitia keliling kan mintain dana. Datang ke rumah kita kan panitia, kita udah redo banget, ikhlas banget nih ngebantu buat maulid. Ini saya bantu ya, alhamdulillah lagi ada rezeki ini, saya bantu 1 juta. Tapi tolong jangan diumumin, jangan ini, udah biarnya pokoknya saya ini, udah mudah-mudahan ikhlas ridho kan gitu ya. Tiba-tiba pas maulid di masjid diumumin sama panitia, alhamdulillah. Untuk acara maulid saat ini dari 50 juta anggaran biaya kita terpenuhi bahkan lebih.
Salah satunya ini yang alhamdulillah kita berterima kasih banyak nih ke donatur-donatur hamba Allah nih, para agnia. Salah satunya Bapak Anu kemarin ngasih 1 juta, kan begitu ya. Orangnya ada di situ hadir kan ya, lagi maulid ya. Bahaya itu. Ini bisa jadi fitnah. Padahal dia udah ikhlas banget, ridho banget, gara-gara disebutin sama panitia, manusiawi lah. Ya di hatinya kan, apalagi di tempat orang banyak begitu kan ya. Seenggaknya orang juga pada ngeliatin dia kan, bos. Oh ya orang sih kagum ya, tapi dirinya kalau nggak sanggup kan takutnya gitu. Ada ria, ada takabur, ada sum'ah, takutnya kan gitu. Nah itu hati-hatilah memuji orang. Hati-hati ketika dipuji orang. Makanya Nabi ngajarin ketika kita dipuji, baca doa, Allahumma ja'alni khairam mimma yadunnun wala tu'akhizni ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari prasangka orang yang muji, dan mudah-mudahan aku tidak disiksa dengan prasangka, dengan apa yang mereka katakan kepadaku padahal mereka tidak tahu gitu. Ya, hati-hati banget kalau dipuji. Jangan sampai pujian malah jadi fitnah, padahal pujian malah anugerah. Terakhir satu lagi, wa kam mim magrurin bisatri alaihi. Banyak orang yang mendapat anugerah ditutupi aib. Yang ketiga mah ditutupi aib anugerahnya ya. Kan anugerah itu ya ditutupi aib ya. Karena kan kalau musibahnya mah kalau aib kita dibuka kan begitu ya. Maaf terutama yang kerja lah kayak ini ya, kita nih di dunia pekerjaan ini maaf banget ya, hati-hati banget ya. Apalagi bagian sales, aduh ya. Hati-hati, baru godaannya itu ya Allah luar biasa deh ya. Sales itu ya yang suka nawarin, yang suka ngirim barang kan itu. Ada aja itu godaannya, ada aja, pengen aja lah itu. Atau yang suka ngisi bensin di pom kan itu, ada ya. Apa yang suka minta nota di kantor, ada aja itu godaannya ya. Ya di dunia kerja kayak begini ya Allah, susah banget kita ya, pengen jujur pengen. Ada dikit bikin air kan ya. Air kita ditutupin itu sama Allah ya, kan itu teh enak kan gitu ya, anugerah. Air itu ditutupin sama Allah enak gitu ya. Alhamdulillah gak ketahuan terus saya begitu ya. Enak. Tapi kadang malah jadi tipuan, magrur. Apa jadi tipuannya? Gara-gara aibnya ditutupin mulu sama Allah, malah berani lagi bikin kesalahan. Nah ini ketipu tuh itu ya. Harusnya mah kan kalau udah ditutupin sama Allah, udah. Aduh, kalau besok saya lakuin lagi, belum tentu besok mah gak ketahuan. Karena begitu ya. Karena ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Serapat-rapatnya memendam bangkai pasti tercium pula. Kan begitu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kemarin ya baru lama ya di TV itu yang memutilasi pacarnya itu, ya Allah ya. Itu saking pengen kagak ketahuan ya, dia ngebunuh, dimutilasi, diacak-acak, dibuangnya juga random itu tempatnya kemana baik ya. Saking kagak mau ketahuan. Tapi sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada aja sedikit celah buat polisi nangkep, kayak zamannya bom Bali dulu tuh ya. Itu kan udah luar biasa itu, bom Bali itu disiapkan luar biasa. Kata polisi emang kejahatan mah gak ada yang sempurna. Rangka mesin lupa dibuang. Rangka mesin itu yang dipakai ngebom bom Bali itu, yang elok, mesin mobil eloknya itu, rangkanya itu, nomor rangkanya lupa kalau dibuang gitu. Emang emang kejahatan mah. Apalagi lelaki, hati-hati banget ya lelaki ya, para suami ya. Jajal lah, selingkuh ya sama bininya. Apalagi bini mah masalah kayak begitu mah, dia punya indera ke-9 bukan ke-6 bener. Bener. Waduh, hati-hati banget ya para cowok ya, para suami. Jangan berani-berani ya main belakang selingkuh ya. Gitu. Indera 9 istri mah subhanallah. Ketahuan aja. Dan memang beda ya. Kalau perempuan udah dihianatin sama suaminya, udah beda itu. Ini
jantungnya, kiriman sinyalnya, pilih, udah beda. Kemarin tuh saya punya teman belum lama, baru 3 bulan dia selingkuh ketahuan. Ya sayang banget, baru 3 bulan ketahuan. Padahal buat itu selingkuh modalnya gede ya. Sayang banget itu ya. Kurang profesional sih itu teman itu. Kalau dia profesional mah setahun aja mah jangan ketahuan dulu ya. Tapi nggak bakal lama sih sebenarnya mah. Tenang aja, perempuan tenang aja, nggak bakal lama perselingkuhan. Sekuat-kuatnya juga setahun lah, 2 tahun pasti ketahuan. Tapi barusan ada tuh di lelaki, di hatinya ada yang ngomong, "Gak Ustaz, saya udah hampir 5 tahun gak ketahuan." Ya besok ketahuan itu yang barusan ngomong gitu. Saya jago Ustaz, udah 5 tahun ini gak ketahuan. Ya besok ketahuan gitu. Gak bakalan, karena tajam banget gitu insting perempuan kalau bagian begituan ya. Karena kita kan udah diikat sama ikatan suci pernikahan. Kan batin kita tuh udah disatuin tuh ya sama Allah ya. Maka itu udah otomatis, udah metik. Kalau si lelakinya berkhianat, maka ikatan itu connect kayak ada sinyal ya. Kalau KPK mah kan itu ya kode-kode semacam itu teh kan ini banget ya, sensitif banget kan KPK mah ya. Kalau nyadap telepon kan ya. Kemarin kan udah ada istilah tuh ya, lagi kasus apa tuh? Apel merah sama apel malang. Kan itu kan sandi-sandi tuh ya di KPK ya. Apel merah berarti dolar, apel malang berarti rupiah. Itu kalau ada orang telepon, apel malangnya udah siap nih. Nah itu di hadapan KPK tuh langsung alarmnya bunyi tuh, sensitif banget. Oh ini berarti mencurigakan, ada yang sedang transaksi suap menyuap gitu ya. Kayak begitu dah. Suami sama laki begitu, jajal aja. Suami itu melakukan satu pengkhianatan aja di hatinya, itu ke hati istri teh connect langsung, resah aja nggak betah. Nah, tiba-tiba saya jadi pengen megang HP laki. Udah biasanya mas saya nggak pengen itu, katanya buka-buka HP laki saya gitu ya biasanya. Tapi itu kenapa ya sore itu kayaknya kayak yang ngegerakin gitu ya. Benar pas saya buka, astagfirullahaladzim, pantesan hati gak enak banget, ini udah berapa minggu gitu. Itu benar tajam gitu ya. Termasuk juga ya kalau perempuan berkhianat kepada suaminya, sama suami sama Allah dibukakan kepekaan semacam itu. Karena itu udah ikatan batin, udah diikat sama akad nikah, jajal dikhianati, nggak bisa gitu, nggak bisa. Maka iyalah, tidak ada kejahatan yang sempurna ini ya. Semakin Allah menutupi aib kita, harusnya semakin takut. Udah. Jangan lagi saya berani melakukan ini, jangan. Karena saya yakin kalau saya melakukan lagi, belum tentu yang ketiga kalinya mah ditutupi aib saya. Khawatir begitu yang ketiga kali mah Allah bongkar aib saya. Kalau aib saya sudah dibongkar, malunya sudah tidak akan tertahankan gitu. Maka bersegera aja tobat, jangan diulang kembali kesalahan. Ya, termasuk tadi ya yang kerja yang masih suka ngebohong, yang gak jujur, yang memanipulasi data lah apalah, tolong kan gitu ya. Selama Allah belum membuka aib, segera berhenti melakukan hal itu. Karena kalau udah ya kayak koruptor dah, masa iya dia ketangkep korupsi saat itu, nggak mungkin lah. Itu udah sekian kalinya Allah beri kesempatan untuk dia tobat, tapi nggak tobat, akhirnya mah udah dah dibongkar aibnya sama Allah. Se-Indonesia hanya tahu siapa yang suka ngambilin uang rakyat, para koruptor. Hanya kan dibongkar. Nauzubillah. Kalau udah begitu bukan dia yang malu, keluarganya semua jadi malu. Maka itu ketiga di sini diingatkan oleh ulama, hati-hati, banyak orang yang tertipu ketika airnya ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin.